6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, jadi kita sekarang berpikir untuk memanfaatkan sampah menjadi barang berguna. Kita potensi sampah itu kita manfaatkan. Yang keluar terakhir itu Livuto atau Bengke dengan Wolio, jadi atau Bengke Paripurna. Selamat pagi dari kawasan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gencar mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Seluruh puskesmas Kota Bau-Bau akhirnya sukses reakreditasi. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 1 April 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau gencar mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Sosialisasi di masyarakat untuk memilah. Jadi sampahnya antara plastik dan organik kita sudah sampaikan dipilah. Pemilahan sampah menjadi salah satu program pemerintah Kota Bau-Bau saat ini sebagai upaya mengurangi jumlah sampah yang tidak termanfaatkan dan membebani tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau akan terus meningkatkan edukasi bahwa setiap rumah tangga sudah memilah mana yang sampah organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfia Hamiru menyebutkan perlahan paradigma pengolahan sampah berubah yang mana saat ini sebisa mungkin sampah-sampah dapat termanfaatkan dan mengurangi jumlah sampah yang masuk di TPA. Ya, jadi kita sekarang berpikir untuk memanfaatkan sampah menjadi barang berguna. Kita potensi sampah itu kita manfaatkan. Ya, tinggal memang kita memperkuat sosialisasi di masyarakat untuk memilah. Jadi sampahnya antara plastik dan organik kita sudah sampaikan dipilah. Bahkan ke depan, lanjut Halfia, pemilahan sampah organik dan non-organik dari tiap rumah tangga sudah dipisahkan dengan kantong berwarna yang berbeda. Cara ini dipastikan akan mempermudah kinerja para petugas kebersihan ketika hendak melakukan penggilingan sampah. Kami juga ada flyer untuk mensosialisasikan kantong plastik merah untuk menyimpan sampah plastik dan hitam untuk menyimpan sampah organiknya, seperti misalnya sisa sayuran. Jadi nanti dipisah, kami harapkan masyarakat bisa gitu. Sampah plastiknya ditaruh di kantong merah gitu, sampah organiknya di hitam. Jadi petugas kami ketika ngambil organiknya langsung kita kompos, plastiknya langsung kita giling. Ya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga tengah berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan pengomposan di rumahnya masing-masing. Juga mulai mengajak masyarakat untuk membawa sendiri kantong belanjaan dalam upaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Seluruh puskesmas Kota Bau-Bau akhirnya sukses reakreditasi. Terakhir pengumuman untuk puskesmas Kato Bengke, Wolio, dan Livuto dengan raihan paripurna dan utama. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Penantian Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau akan hasil reakreditasi 3 puskesmas terakhir yang mengikuti tahapan visitasi tim surveyor lembaga akreditasi dari pusat akhirnya membuahkan hasil. 1 dari puskesmas tersebut meraih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedang 2 lainnya kategori utama. Ketiganya masing-masing puskesmas Kato Bengke predikat paripurna, sedangkan puskesmas Wolio dan Liwuto mendapatkan utama. Pengumuman reakreditasi ketiga fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut resmi keluar sejak Jumat 29 Maret. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara mengatakan seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau telah keluar hasil reakreditasinya. Setelah pengumuman tuntas Maret ini, akreditasi tersebut berlaku selama 5 tahun dan seluruhnya akan reakreditasi kembali pada 2028 atau 2029 mendatang. Yang keluar terakhir itu Livuto atau Bengke
dengan Wolio. Jadi Kato Bengke paripurna, Libuto dengan Wolio utama. Terakreditasi semua, jadi yang lain itu semua paripurna, hanya Waborobo, Wolio, Surabolio dengan Libuto yang Marvia menambahkan akreditasi paripurna merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan lembaga independen penyelenggara akreditasi kepada puskesmas yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan harapan puskesmas menerapkan prosedur standar sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang ada. Sementara itu dari 19 unit pelayanan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, 15 diantaranya meraih predikat paripurna. Mereka adalah Labkes Bau-Bau, RSUD Palagi Mata, Puskesmas Melai, Puskesmas Kampeonaho, Lou-Lou, dan terakhir Kato Bengke. Sedangkan sisanya diantaranya Puskesmas Waborobo, Sorawolio, Sula'a, Liwuto, dan Wolio kategori utama. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Akhir Maret 2024, sejumlah harga komoditi di Kota Bau-Bau terpantau turun. Berdasarkan laporan perkembangan harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Bau-Bau, di 3 pasar berbeda beras kepala 788 berangsur turun dari Rp17.400 menjadi Rp17.200 per kilogramnya. Beras anak beruang Rp17.600 turun Rp17.200. Selain beras premium, jagung pipilan kembali turun dari Rp10.300 per liter menjadi Rp8.000. Tepung terigu merek Kompas turun sedikit dari Rp13.000 menjadi Rp12.600 per kilogramnya. Harga cabai keriting dan cabai merah besar sebelumnya Rp66.600, kini kembali turun di angka Rp56.600 per kilogram. Cabai rawit dari Rp80.000 turun Rp66.600. Demikian pula dengan tomat dari Rp18.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau Laude Ali Hasan menuturkan, penurunan beras berasal dari distributor daerah menyuplai daerah Sulawesi Selatan, sedangkan jagung karena di tingkat petani sedang panen. Untuk cabai dan tomat, ketersediaannya di pasar melimpah, suplai dari berbagai daerah termasuk petani lokal. Kebutuhan lainnya cenderung stabil, seperti beras medium Rp11.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter merek Minyak Kita Rp16.000, daging sapi mulai Rp15.000 per kilogram, dan ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor, dan telur ayam ras Rp66.000 per rak. Kita ke berita yang terakhir. Bupati Wakatobi Haliana kembali menyerahkan bantuan dana pembangunan rumah ibadah untuk Masjid Al-Akbar Desa Awiho, Kecamatan Togo Binongko. Penyerahan bantuan pembangunan rumah ibadah itu merupakan rangkaian dari perjalanan safari Ramadan Bupati Wakatobi di tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Penyerahan tersebut dilakukan usai menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Akbar. Saat itu Bupati turut didampingi Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud. Dengan adanya agenda pesta demokrasi tersebut mengurangi dana operasional organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk mengurangi dana hibah untuk pembangunan masjid. Dikatakan Bupati, untuk Masjid Al-Akbar Desa Awiho masih mendapatkan dana hibah sebesar Rp150 juta sebagai bukti komitmennya dalam visi peningkatan rumah ibadah. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gencar mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah.
Seluruh puskesmas sekota Bau-Bau akhirnya sukses reakreditasi. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. FM Stereo RRI Bau-Bau.